Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tugas besar pemrograman Python. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, Saya Dian Krismaliwat. Saya Anak Radin Selva Mungkas. saya Ferdi Gunanta Ginting Suka. Langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, penjelasan. Jadi di sini sudah tertera ada 3 yang harus kita gunakan dalam pemrograman kita. Jadi dari 3 ini itu ada penjelasannya. Nah, untuk OS sendiri digunakan untuk mengubah direktori kerja. Untuk Pandas digunakan untuk memanipulasi dan mengolah data dalam bentuk tabel. Untuk NumPy digunakan untuk operasi numerik seperti mengisi nilai yang kosong dan batasan nilai. Nah, di sini juga ada tertera program lanjutan dari codingan yang akan kita jalankan. Nah, dari codingan ini ada perintah-perintah. Nah, di sini fungsinya untuk digunakan memproses data dari file CSV dan menyiapkan dataset yang bersih. Jadi, untuk perintah yang di atas ini itu berfungsi untuk memproses dan menyimpan dataset, serta mengubah direktori kerja ke dalam folder tertentu di komputer. Nah, untuk yang di bawah sini, itu berguna untuk mengecek apakah file dengan nama dan patch yang diberikan ada. Jika tidak ditemukan, program akan diberikan pesan kesalahan dan mengembalikan dalam bentuk kosong atau nol. Baik, yang selanjutnya ada kode df sama dengan pd. Selanjutnya ada di layar. Nah, kode ini berfungsi untuk membaca file CSV tanpa header atau non-header sehingga semua kolom awalnya tidak memiliki nama. Lalu pada df.column bla bla bla, setelah data dibaca, menetapkan nama kolom untuk mempermudah akses data sehingga setiap kolom mempresentasikan informasi tertentu seperti name, tugas 2, dan lain sebagainya. Lalu untuk for index dan selanjutnya ada pada layar terpampang. Kode ini mengiterasi setiap baris untuk memastikan bahwa kolom NIM benar-benar berisi nomor induk mahasiswa, atau apabila kolom NIM tidak berubah digit angka, tapi tugas 1 berubah digit, maka kode ini akan menukar posisi nilai NIM dan tugas 1. Hal ini biasanya untuk memperbaiki kesalahan input data di mana NIM salah tempat di kolom tugas. Baik, selanjutnya ada kode yaitu df dalam kurung NIM bla bla bla. Nah, itu berguna untuk menghapus spasi di awal atau akhir NIM. Lalu ada df drop slash duplikat, itu untuk menghapus baris yang memiliki NIM duplikat atau hanya untuk menyisahkan baris pertama dari setiap NIM yang ditemukan. Lalu untuk kode tersebut, NIM diubah menjadi tipe string, kolom nilai tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS dikonversikan ke tipe numerik. Nah, jika ada nilai non-numerik, nilai tersebut akan diubah menjadi NaN atau error word sehingga data menjadi lebih mudah untuk diproses ataupun bisa diolah selanjutnya. Oke, di sini ada codingan selanjutnya, yaitu def converse alpha dan to num dan bla bla bla. Kode ini berfungsi untuk mengonversi data huruf menjadi angka di kolom nilai. Nah, di codingan selanjutnya juga dari sambungan di atas, di mana codingan ini berfungsi untuk menormalkan dan menvalidasi data agar memenuhi kriteria tertentu. Pada kode ini, termasuk mengisi nilai kosong, membatasi rentang nilai untuk UTS dan UAS, memastikan format NIM konsisten, dan menghapus baris yang tidak diperlukan. Oke, selanjutnya. Di codingan selanjutnya, codingan ini bertujuan untuk memastikan semua kolom nilai bertipe integer untuk memfasilitasi perhitungan yang akurat dan mengatur data agar tersusun rapi dan berdasarkan NIM. Lanjutan dari codingan ini, yang terpampang di layar, codingan ini hasil processing ke dalam 2 file, satu dalam format CSV atau dataset 7
dan satu dalam format Excel dataset 7 Facet SLSR. Oke, baik. Jadi di sini terpampang untuk codingan dalam kita mencari data statistik perhitungannya. Jadi ini nih memuat kode untuk menghitung berbagai statistik deskriptif dari data yang diberikan, menampilkan hasilnya di terminal, dan mengembalikannya dalam bentuk list. Nah, data sini tertuang untuk perhitungan rata-rata, median, modus, frekuensi modus, varian, deviasi standar, nilai maksimum, nilai minimum. Jadi nanti kita akan melakukan perhitungan. Jadi ini untuk codingannya sendiri, dan juga ini untuk diubah ke dalam bentuk list, sehingga nanti dapat masuk ke dalam file yang ingin kita buat. Baiklah, yang selanjutnya itu ada kode yang berguna untuk menyediakan solusi untuk memproses data nilai mahasiswa. Selain itu, bisa untuk menghitung statistik terkait dan juga menyimpan hasilnya dalam format yang mudah diakses dan juga dibagaikan. Nah, selanjutnya di codingan yang terakhir, yaitu di mana codingan ini bertujuan untuk mengelola, menganalisis, dan menyajikan data nilai mahasiswa dengan cara terstruktur dan mudah dibaca, serta menyimpannya dalam format yang berguna atau CSV dan SL untuk analisis lebih lanjut. Kode yang ini sangat berguna dalam situasi di mana data mahasiswa perlu diproses, dianalisis statisnya, dan disajikan dalam format yang rapi dan profesional. Oke, baik. Oke, langsung saja kita ke programnya ya guys. Jadi untuk programnya sendiri ini sudah terlihat di layar. Jadi ini adalah keseluruhan program penjelasan kita di PPT tadi. Nah, di sini sudah tertera untuk program dalam data processing, mengolah data agar data yang kita inginkan nanti itu sudah sesuai. Dan juga di sini ada tambahan untuk codingan dalam memproses perhitungan statistik. Jadi dimuat menjadi satu. Nah, data-datanya ini yang akan kita cari untuk perhitungan statistik. Nah, jadi di sini juga terlihat pada file di sini Explorer-nya itu memuat 3, yang mana ini ada data set, yaitu data awal, dan ini adalah codingan. Nah, untuk yang readme ini itu adalah penjelasan dalam kita memulai operasi program ini. Nah, langsung aja ya kita running. Nah, jadi terlihat pada terminal outputnya adalah output dari hasil running programnya tadi. Nah, di sini banyak sekali untuk perhitungannya karena datanya yang kita proses itu ada banyak. Langsung saja kita ke ini. Nah, ini data yang terurutnya. Ini dalam outputnya. Nah, nanti kita akan lihat dalam Excel-nya yang sudah jadi. Mungkin bisa langsung dijelaskan oleh Ferdi. Oke, setelah kita running tadi, ada 2 data yang muncul dari data bersih yang kita codingin tadi, di mana data ini ada 2, yaitu dataset 7 Facet CSV dan dataset Facet SLR. Nah, langsung saja kita buka yang ini. Nah, di sini kami menggunakan 2 sheet, di mana sheetnya itu ada perhitungan statistik dan data face-nya. Nah, dari perhitungan statistik ini ada beberapa macam nilai, di mana dari nilai rata-rata, median, modus, frekuensi, modus, varian, deviasi standar, nilai maksimal, dan nilai minimum. Di mana dari semua ini pasti ada data, di mana datanya ada tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS, serta selanjutnya ada NIM. NIM-nya begitu banyak ke bawah sesuai data kita. Jadi dari tugas 1 sampai UAS ini diperoleh dari nilai dari atas ke bawah, dan sedangkan dari nilai NIM semua ini
diperoleh dari ke samping kanan. Nah, bisa kita lihat di data fixnya. Nah, ini dia. Yang saya bilang tadi, tugas 1 sampai UAS ini diambil dari atas ke bawah. Nah, jadi dijumlahin dari atas ke bawah. Sedangkan dari NIM yang tadi diambil dari ke samping, dari kiri ke samping kanan. Nih, dari tugas 1 ke samping kanan dari sampai UAS. Nah, Lanjut, bisa dijelaskan oleh Mas Nugra. selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman kami, Mas Nugra. Ya, baiklah. Selanjutnya saya akan sedikit membacakan program ini dijalankan nantinya untuk mengoptimasi proses pengolahan, pembersihan data, perhitungan statistik, serta menyimpan data baru yang dibutuhkan untuk analisis lanjutan dari pengolahan data, sehingga mempermudah pengguna dalam mengolah dan menganalisis dataset yang dimiliki. Nah, agar teman-teman bisa mengolah data yang dibutuhkan, data awal sehingga program dapat diproses, pertama-tama kalian jangan lupa untuk menginstal terlebih dahulu perintah di bawah ini pada CMD agar program dapat berjalan dan tidak terjadi kendala. Nah, yang pertama itu ada install pip pandas, pip install numpy, pip install GLS writer. Lalu program yang akan kita jalankan memiliki beberapa permasalahan, yaitu yang pertama ada satu, data yang belum diurutkan, lalu ada juga data belum diplot pada masing-masing kolom, data double, dan yang terakhir itu ada NIM yang dikitnya kurang. Nah, output dari codingan yang dibuat menghasilkan data yang sesuai, yang mana data disimpan pada file baru dengan dua format yang berbeda, yaitu dataset 7 fixed CFV dan dataset 7 fixed CLSX. Karena agar data dapat terbaca sesuai, maka kita dapat dilihat dengan format XLSX. Nah, file yang dibutuhkan untuk mengeksekusi yaitu dataset 3 yang berisikan data awal yang akan diproses, lalu ada dataset 7 fixed CFV, data yang fix yang sudah diproses, lalu ada dataset 7 fixed SLSX, data fix yang sudah diproses, dan untuk membuat perhitungan statistik sama seperti format CFV, hanya saja dalam format ini lebih detail. Nah, untuk codingan sudah tersedia di dalam file yang dengan nama kelompok 7 PY. Nah, sekian dari kami. Apabila teman-teman ingin mencoba, selamat mengerjakan. Oke. Cukup sekian dari presentasi kami. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Perhitungan statistik sama seperti CFV, hanya saja dalam format ini lebih